Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam STMJ 1 Oktober. Bacaan hari ini diambil dari Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Saat itu murid-murid Yesus bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dan Yesus menjawab mereka dengan 3 hal ini. Yang pertama, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan yang ketiga, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Sekarang mari kita bayangkan seorang anak kecil. Dia lemah, sangat tergantung dengan orang tuanya. Dia selalu tersenyum, selalu penuh dengan sukacita. Anak kecil juga biasanya polos, jujur apa adanya. Dia mudah sekali belajar, fokus belajar pada hal-hal yang baru yang mereka ingin tahu. Mudah menyerap segala sesuatu, mudah meniru, entah itu hal yang baik ataupun yang buruk. Dia juga bisa marah, tapi juga mudah untuk memaafkan dan melupakan. Dia juga bisa mengingat segala sesuatu dengan baik. Misalnya kalau saya berjanji sesuatu, ia akan menagih janji itu. Saya punya 4 orang anak. Dan dianugerahi 4 orang anak dalam hidupku adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dan tidak ternilai. Karena mereka semua mengajari aku banyak hal. Di dalam kelemahan dan keterbatasan mereka sebagai seorang anak kecil, aku belajar menjadi seorang ibu. Ada banyak hal yang terjadi, ada pergumulan yang terjadi sebagai seorang ibu. Tapi satu hal yang membuat aku paling menyesal adalah pada saat saya mudah marah dan tidak sabar. Dan bentakan-bentakan kemarahan saya melukai mereka begitu dalam. Dan mereka punya lukanya masing-masing. Ada yang trauma sambil menutup telinga kalau maminya marah-marah sambil banting-banting pintu. Ada yang kelihatan kuat di luar tapi ternyata menyimpan ketakutan karena bentakan-bentakan kemarahanku. Dan ini tersimpan lama. Sampai saya baru menyadarinya setelah dia sudah agak besar. Ada juga yang menjadi rewel dan sangat menyebalkan. Tapi juga ada yang pintar membaca situasi, yang gak mau deket-deket pada saat maminya marah. Dan dia selalu ngecek, mami masih marah. Kalau maminya udah gak marah, baru dia mau deket-deket. Saya bersyukur Tuhan terus menuntun dan memberi kepekaan melalui orang-orang di sekelilingku, terutama melalui suami saya. Dia selalu mengingatkan aku terutama, Mam, apa yang kamu buat ini tuh bikin anak itu takut loh, trauma loh. Jadi akhirnya saya berrekonsiliasi dengan tiap anak. Biasanya saya mengambil waktu sendiri sambil memeluk mereka, saya minta maaf. Saya bilang, maafin mami, mami sayang sekali. Proses pertobatan ini, proses rekonsiliasi ini tidak berjalan 1 kali, 2 kali, tapi ini terus menerus dan Tuhan terus bukakan. Terkadang pada saat malam, saking saya menyesalnya, muncul perasaan-perasaan bersalah dalam diri saya. Sambil memandangi anak-anak pada saat mereka tidur, seringkali saya merasa bahwa saya bukan ibu yang baik. Tapi ternyata perasaan-perasaan bersalah yang berlebihan ini juga bisa dipakai oleh si jahat untuk terus menghakimi kita bahwa betul kamu itu bukan ibu yang baik. Tapi ternyata Tuhan itu tidak seperti itu. Dia dengan tangan yang terbuka selalu menerima saya apa adanya. Jadi yang perlu saya lakukan adalah saya datang menerima sakramen pengakuan dosa dan saya berubah. Berusaha untuk memperbaiki diri.
Dan saya harus bersemangat untuk memperbaiki diri ini. Saya harus fokus dengan apa yang tujuan di depan saya. Jadi kalau saat ini mungkin saya menghadapi anak-anak yang rewel, saya ikut ambil bagian kenapa anak itu jadi rewel dan menyebalkan. Maka saya harus sabar menghadapi anak ini untuk melihat tujuan yang ada di depan saya, bahwa kalau saya sabar saat ini, itu untuk kebaikan saya juga, untuk kebaikan anak-anak. Dan itu yang menjadi semangat saya setiap hari untuk terus berubah. Pasti perubahan itu juga tidak gampang. Tapi pertobatan adalah awal dari segalanya, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus hari ini. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jika tidak ada pertobatan, masuk dalam kerajaan surga pun tidak, apalagi menjadi yang terbesar. Lalu yang kedua, saya juga harus ingat bahwa kita perlu merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil. Bukannya menggunakan kuasa saya sebagai seorang mami untuk bisa marah-marah seenaknya sama anak-anak saya. Justru pada saat kita berhadapan dengan yang lemah itu bisa anak kecil, bisa juga orang tua kita yang sudah lanjut usia yang sangat bergantung pada kita, atau bisa juga asisten rumah tangga kita, atau orang-orang yang ada di bawah kuasaan kita misalnya ya, yang kita punya kuasa. Kalau biasanya pada saat kita berhadapan dengan anak-anak kita yang biasanya cepat, kita harus menyamakan irama kita dengan mereka, memperlambat supaya kita bisa sama dan anak-anak bisa mengikuti kita. Itu artinya kita merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil. Dan yang ketiga, kalau kita menyambut seorang anak seperti ini di dalam nama Tuhan, dia menyambut aku. Biar ini sungguh boleh menjadi semangat kita pada saat kita menyambut anak-anak dalam kasih Tuhan setiap hari. Sungguh kerajaan surga, sukacita yang sejati akan terjadi dalam rumah kita. Semoga di masa-masa sekarang, di masa-masa kita lebih banyak di rumah, akan ada banyak pemulihan yang terjadi. Dan semoga sukacita surga dirasakan oleh kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.